Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para pengurus takmir beserta panitia Ramadan 1443 Hijriah Masjid Raya Telaga Kahuripan, para ustadz, para alim, para tokoh yang insya Allah senantiasa Allah berkahi dan muliakan, jamaah bapak dan ibu, jamaah sholat isya, sholat tarawih Masjid Raya Telaga Kahuripan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keberkahan, rahmat dan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya merasa bersyukur bisa hadir di tengah-tengah para jamaah yang sangat luar biasa ini. Masjid kita, masjid raya kita sangat besar, tapi alhamdulillah jemaah sampai hari ke-22 ya masih tetap istiqomah, masih tetap konsisten untuk senantiasa mencari keberkahan dan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan tahun ini. Jujur saya sampaikan, saya sangat bangga dengan masjid kita ini, dan ini menjadi salah satu ikon untuk Telaga Kahuripan. Dan ketika ada teman saya yang ingin ke rumah, dia selalu bertanya, "Odin tinggal di mana?" "Di perumahan Telaga Kahuripan." "Oh, gerbangnya yang megah itu ya?" "Iya." Kan ada juga kebanggaan ya. "Terus di dalamnya di mana?" "Di Candraloka." "Sebelah mana masjid yang megah itu?" Wah, kan sudah tersampaikan ternyata masjid kita itu, masjid yang luar biasa ini, ke seantero rekan-rekan kerja saya selama ini. Ini barangkali buah dari syiar yang selama ini kita lakukan. Tidak hanya sekitar lokalan kan, juga syiar yang bersifat nasional. Sudah yang keberapa kemarin Pak Agus kita live salah satu stasiun TV kita? Yang ketiga ya. Yang ketiga, 2 Jumat yang lalu kebetulan saya alhamdulillah bisa hadir dan berada di belakang. Saya berkesempatan untuk keliling sebentar sebelum dimulai. Ternyata luar biasa. Untuk acara yang 1,5 jam, betul ya? Jam 13 sampai jam 12.30 itu, ternyata persiapannya luar biasa. Malah dapat informasi sehari sebelumnya kru beserta mobil-mobil terkait sudah datang duluan. Malah bisa jadi tim surveinya sudah datang jauh-jauh hari. Dan ketika saya coba keliling, ternyata luar biasa. Ada orang yang konsisten dengan kabel, ada orang yang konsisten dengan sound system, ada orang yang konsisten dengan diesel, ada orang yang konsisten dengan kamera, ada juga orang yang konsisten dengan make up kan gitu. Kita lihat Ustadz Haikal sebelum tampil di make up dulu. Masing-masing punya peran. Dan saya yakin tujuannya sama, ingin mensukseskan acara yang 1,5 jam itu. Dan hasilnya kan luar biasa. Sampai pada saat pelaksanaannya pun kita diatur, tidak boleh berdiri ketika kamera sedang on kan gitu. Sampai siapa yang mau bertanya pun kan ditanya sebelumnya kan, siapa yang bertanya. Nah, meskipun tidak sampai pertanyaannya apa kan gitu. Tapi sudah disiapkan semua itu dalam rangka supaya acara sukses paripurna tanpa ekses. Kalau perlu kesalahannya zero gitu. Nah, atas dasar itu, kalau kita coba ilustrasikan ke ibadah puasa kita. Ibadah puasa kan sudah hal yang pasti dan sudah berulang kita lakukan. Tidak pernah dalam setahun kan ibadah puasa di cancel gitu gara-gara apa gitu. Nggak pernah ada kan?
Sudah pasti setiap bulan Ramadan pasti ada kewajiban melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Sebulan penuh. Bagi para salafus soleh, bagi para sahabat, ketika berakhir bulan Ramadan tahun sebelumnya, mereka bersedih dan menangis karena belum tentu ada harapan tahun depan akan berjumpa dengan Ramadan. Kita barangkali juga pernah berdoa ketika 3 bulan sebelum Ramadan hadir, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Kita berusaha untuk memohon kepada Allah biar bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh keberkahan, semua amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan ilustrasi tadi, ketika kita sebulan ingin berpuasa secara maksimal, maka persiapannya pun harus paripurna dan maksimal. Jadi jangan sampai kita berpuasa hanya sekedarnya saja, ikut masyarakat banyak karena tetangga puasa, nggak enak kalau kita tidak puasa. Teman sekantor puasa, supaya gujuk kita puasa. Kira-kira hasil yang kita dapatkan akan maksimal atau tidak? Atau yang sederhananya gini aja lah, ketika live 2 Jumat yang lalu itu dilaksanakan di MRTK hanya menggunakan media ini nih, kira-kira maksimal nggak hasilnya? Sepertinya tidak gitu. Nah makanya ketika kita masuk bulan Ramadan, persiapan kita tidak maksimal hanya sekedarnya, jangan berharap hasil yang akan kita dapatkan nanti pasca Ramadan akan bisa maksimal. Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa ending dari puasa seperti para ustaz yang sampaikan adalah ingin menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Indallahi atqakum, manusia yang paling bertakwa. Karena itulah target yang ingin dicapai dari pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau saja misalnya ketika pelaksanaan ibadah puasa kita asal-asalan, kira-kira derajat takwa, derajat makhluk mulia insya Allah akan tercapai maksimal atau tidak? Jawabannya rasanya tidak. Nah makanya mumpung Ramadan insya Allah masih ada sekitar 1 pekan ke depan, marilah kita sama-sama maksimalkan. Kata para ulama dan sering juga dibahas bahwa kita sekarang sudah masuk kepada fase yang terakhir, fase yang insya Allah kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Tapi tolong sama-sama kita pahami, tidak akan ada fase yang ketiga kalau kita tidak menyelesaikan fase pertama dan kedua. Betul nggak? Kalau dalam sebuah kompetisi tidak akan ada peserta yang masuk final kalau dia tidak ikut pendaftaran dan seleksi dari awal. Betul kan? Jadi jangan berharap saya mah mengambil barokah Ramadan nanti aja di 10 hari terakhir, nggak apa-apa kalau 10-20 hari pertama nggak puasa. Kira-kira masuk akal tidak? Nggak mungkin kan berlomba itikaf padahal 20 hari yang lalu tidak pernah puasa gitu, tanpa alasan syar'i tentunya nggak akan dapat keberkahan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi intinya insya Allah 10 hari pertama kita sudah mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua kita sudah diampuni, mendapat magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan layak ketika kita maksimal di 10 terakhir kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain ingin mencapai derajat takwa, ternyata puasa pun adalah sebagai ajang untuk pelebur dosa. Hadis yang sangat populer dan sangat familiar kita dengarkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa janjinya? Akan dihapuskan dosanya yang sudah lalu. Jadi puasa ini betul-betul suatu keberkahan yang luar biasa dari Allah. Kalau kita melaksanakan secara maksimal, dosa kita akan dilebur, dosa kita akan dihapus.
Tetapi sejauh mana, sebanyak apa dosa kita akan diampuni, selebur apa dosa kita akan dilebur, ya tergantung usaha kita yang maksimal selama bulan Ramadan. Jadi tidak bisa disamaratakan. Yang penting puasa dosa kita selesai habis, tidak. Tergantung kemaksimalan kita menapaki Ramadan, hari-hari Ramadan sebelumnya. Saya tinggal di Ciamis, dekat kali. Pada waktu itu ketika saya kecil, masyarakat di sekitar kali itu bekerja sebagai pemecah batu. Batu besar diambil dari kali, dipecah dengan godam yang besar jadi dua, ukurannya besar. Dijual, ukurannya adalah truk, satu truk 300.000 saat itu. Dipakai untuk apa? Untuk fondasi. Kerjanya cuma pukul sekali, pecah dua, jual. Harganya murah. Pekerja yang lain mengambil batu, dipukul berkali-kali jadi sebesar kepalan tangan, digunakan untuk mengeraskan jalan. Harganya agak mulai tinggi karena pekerjaan ini dilakukan pun semakin berat, dipukul berkali-kali. Ibu-ibu biasanya memecah lagi tuh menjadi batu yang lebih kecil sebesar ibu jari untuk batu split campuran ngecor, kan gitu. Harganya lebih mahal lagi, ukurannya tidak truk tapi kubik, emberan saat itu. Nggak tahu satu ember jadi berapa kubik. Yang jelas satu ember dijual sekian rupiah saja. Dan nilainya lebih mahal itu ketimbang batu yang besar, ketimbang batu yang sebesar kepal, dibandingkan dengan batu yang sebesar ibu jari. Nilai dan harganya lebih besar. Itu barangkali ilustrasinya. Sejauh mana dosa kita dilebur, ya tergantung usaha kita. Kalau hanya sekedarnya saja mukul batu sekali, ya tetap segede itu. Ketika 2-3 kali dipukul, ya bisa segede ini. Ketika berkali-kali dipukul, bisa segede ini sisanya. Atau terus digilingan mekanik, bisa berbentuk pasir. Dan yakin pasir batu itu harganya lebih mahal. Nah, barangkali ilustrasinya seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah ada sisa bulan Ramadan, hari-hari Ramadan ke depan, kita senantiasa memaksimalkan diri sehingga apa yang dikatakan Rasulullah tadi betul-betul ketika kita berpuasa dengan penuh keimanan bahwa yakin adalah puasa itu kewajiban yang harus kita laksanakan, tidak ada tawar-menawar lagi, dan ihtisab, bersungguh-sungguh setiap hati, detakan hati senantiasa mengharap ridho Allah. Setiap lisan yang kita ucapkan senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan yang kita lakukan senantiasa mengharap keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita bersama berdoa kita akan menjadi orang-orang mutakin, dan di akhir Ramadan dosa kita akan dihapus, akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di bulan Syawal kita bak kertas putih yang sudah tidak ada dosa lagi tercantum di dalamnya. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.